Bagaimana kita harus hidup? Coba kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana kita harus hidup? Itu kita harus tahu, saudara. Sebab orang percaya dengan orang dunia itu lain. Walaupun kelihatannya sama. Mengapa lain? Karena kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebab itu tidak boleh sama. Sebab itu kita harus tahu. Kalau gitu bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, hidup tanpa kekhawatiran. Itu yang firman Tuhan katakan. 1 Korintus 7 ayat 32 Rasul Paulus berkata, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dan saya yakin dan percaya ini bukan hanya kemauan Rasul Paulus, tetapi juga kemauan Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita hidup di dunia ini, kita hidup tanpa kekhawatiran. Kayaknya mustahil. Apakah mungkin dalam keadaan dunia yang seperti sekarang ini, kita hidup tanpa kekhawatiran? Nanti kita akan lihat. Tapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya kita hidup di dunia ini, kita benar-benar hidup tanpa kekhawatiran. Coba kita baca di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Khawatir besok makan apa, bagaimana nanti anak saya, apakah bisa sekolah. Kalau sudah lulus, apa bisa melanjutkan sekolahnya? Banyak kekhawatiran, bukan? Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Sekarang kekhawatiran ini bukan cuma melanda orang-orang tua, sampai anak-anak. Anak-anak itu sudah khawatir, banyak kekhawatiran, saudara. Anak-anak yang seharusnya bersukacita, menikmati, bisa bermain dengan sukacita dan sebagainya, tapi sudah dirundung kekhawatiran. Saudara bisa lihat mukanya muram, tidak ada sukacita. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Mengapa kok Tuhan Yesus berkata jangan khawatir? Saya beritahu, kalau kita khawatir, pertama-tama kekhawatiran itu tidak berguna. Ayat-ayatnya saudara nanti bisa baca. Tuhan Yesus berkata, apa ada enggak orang itu karena khawatir lalu bisa menambah sejengkal umurnya? Karena kita khawatir lalu kita akan tambah panjang usia kita. Karena kita khawatir lalu kita bisa menyelesaikan masalah. Karena kita khawatir kita bisa ini, bisa itu. Tidak. Ternyata kekhawatiran itu tidak ada gunanya sama sekali. Seringkali kita banyak kekhawatiran, saudara ya. Tapi coba kita belajar. Karena kekhawatiran itu tidak bergunanya. Yang kedua, kekhawatiran itu membuat kita kehilangan kesaksian. Coba kita baca saja ayatnya di dalam Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita menunjukkan kekhawatiran, takut ini, khawatir ini. Maka orang dunia akan berpikir, lah ini anak Tuhan aja sama dengan saya. Ngapain saya harus percaya Tuhan? Jadi kalau kita khawatir ini, kita akan kehilangan kesaksian kita sebagai orang percaya. Haleluya. Saudara dan saya ini orang benar. Karena kita sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus. Kita tidak perlu khawatir dunia ini. Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, firman Allah berkata bahwa kekhawatiran itu akan menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Di dalam perumpamaan Matius 13, dikatakan tanah yang ketiga, benih yang dijatuhkan ke semak-semak duri itu berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan menghimpit benih-benih firman Tuhan, sehingga benih-benih firman itu tidak bisa bertumbuh. Mestinya benih firman yang sudah kita terima itu bisa bertumbuh menghasilkan buah. Tapi karena kita banyak kekhawatiran ini itu, habislah benih itu.
mau tumbuh sudah mati kena himpit. So itu Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Lalu sekarang masalahnya kita ini manusia, ya toh? Manusia itu kalau khawatir itu wajar. Kalau tidak khawatir itu justru aneh. Lalu sekarang bagaimana sekarang? Bagaimana caranya? Nah, coba saya akan tunjukkan kepada saudara. Bagaimana caranya? Kalau firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir, Tuhan mempunyai cara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bisa kita katakan amin, saudara-saudara? Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran saudara. Apa yang saudara khawatir tentang masa depan? Tentang apa? Serahkan itu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kamu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, karena Ia yang memperdulikan kamu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat peduli dengan keadaan saudara dan saya. Ayat yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, kalau saudara khawatir, nyatakan itu di dalam doa saudara. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saudara khawatir tentang masa depan anak saudara. Saudara khawatir tentang hari depan saudara. Mengapa tidak saudara katakan itu dalam doa? Tuhan Yesus berkata, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Mengucap syukur, maka damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia itu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Saudara akan bangkit dengan muka yang berseri-seri. Seperti kata pemazmur, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita harus hidup? Yang kedua adalah hiduplah untuk hari ini. Wah, apa itu artinya? Hiduplah untuk hari ini. Coba kita baca ayatnya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan saudara? Hari ini. Banyak orang di dunia ini hidup untuk hari kemarin. Maksudnya dia selalu hidup dalam penyesalan. Aduh, aku getun ya. Kok aku enggak berbuat ini? Aku menyesal sepanjang tahun. Kok aku berbuat ini? Dia cuma hidup untuk hari kemarin. Terus di dalam penyesalan. Dia terus ingat hari kemarin, hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Tapi tidak berbuat apa-apa. Lalu ada satu lagi, orang hidup untuk hari esok. Dia cuma berencana, saya akan berbuat ini, saya akan berbuat ini, saya akan, cuma dalam rencana terus, cuma pinter rencana. Tetapi hari ini dia tidak berbuat apa-apa. Saudara, kalau saudara bisa berkata hari ini, maka inilah harinya Tuhan. Dan Tuhan mau saudara berbuat sesuatu pada hari ini. Jangan cuma hidup untuk hari kemarin. Jangan pula hidup untuk hari esok. Hari kemarin sudah lewat, hari esok belum di tangan kita. Tetapi yang Tuhan beri adalah hari ini untuk kita. Sebab itu pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang saudara mau perbuatlah hari ini. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Hiduplah untuk hari ini. Yakin dan percayalah, setiap hari itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah hari di mana Tuhan mau menyelamatkan kita. Jangan berpikir besok. Nanti besok saya akan ini. Seringkali kita sudah tidak nututi. Kalau Tuhan kasih kepada kita hari ini, ketika saudara bangun pagi, itulah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Jangan tunggu hari esok. Hiduplah untuk hari ini. Karena inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Saya juga senantiasa memotivasi kepada orang muda. Karena orang muda itu seringkali berpikir, saya masih punya banyak waktu.
Saya masih muda, saya masih remaja. Ayo orang muda, pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau sudah tua, waktu itu hitungannya per detik. Setiap detik bisa berubah. Mari kita benar-benar bekerja dengan sekuat tenaga. Kalau saudara mau melayani Tuhan, jangan tunggu besok. Layani hari ini. Kalau saudara diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu, melayani Tuhan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan melayani itu adalah kesempatan. Kita harus memakai itu dengan sebaik-baiknya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang tanganmu bisa perbuat itu dengan sekuat tenagamu. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hiduplah untuk hari ini. Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, pada akhir kalimat dikatakan apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Ada problemanya sendiri. Sebab itu kita tidak usah berpikir tentang besok. Sudah, hadapi. Semua problema sepanjang hari ini kita hadapi. Tapi ingat, setiap hari juga ada berkatnya sendiri. Haleluya. Jangan lihat problemanya. Problema harus kita atasi. Tetapi lihat berkatnya, saudara-saudara. Setiap hari Tuhan memberi berkat tersendiri. Yakin dan percayalah. Ketika saudara bangun pagi, saudara datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bangun pagi itu hati sudah sumpek. Coba saudara langsung berlutut, Tuhan beri aku hati yang bersuka cita untuk menghadapi hari ini. Yang ketiga ini yang terpenting. Hiduplah dengan doa dan firman. Kita sudah melihat yang pertama, Tuhan mau kita hidup tanpa kekhawatiran. Yang kedua, kita harus hidup untuk hari ini. Kita pergunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Tapi yang ketiga ini, kuncinya hiduplah dengan doa dan firman. Kalau saudara mau berhasil, mau sukses, mau berkemenangan, ini penting. Hidup dengan doa. Mulailah setiap hari itu dengan doa. So itu doa pagi itu perhatikan saudara. Usahakan saudara setiap pagi menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Doa pagi itu penting. Ada 3 hal minimal tentang doa pagi. Yang pertama, doa pagi ketika kita datang berdoa di pagi hari, kita memohon kasih karunia Allah untuk hari itu. Kasih karunia Allah itu setiap hari itu tidak sama. Dan selalu baru. Kita tidak bisa, oh sudah, kan kemarin aku sudah berdoa, aku kan sudah mendapat kasih karunia Allah kemarin. Kalau gitu hari ini aku boleh tidak usah berdoa. Nggak bisa. Mana itu turun setiap hari. Setiap pagi kita harus memungutnya. Itu kasih karunia yang dicurahkan dari sorga. Kita harus memungut setiap pagi, nggak bisa. Oh kemarin saya tak ngambil double, 2 mangkok. Lalu besoknya saya sudah istirahat supaya saya bisa tidur lebih lama. Saya tidak usah mengambil mana, tidak bisa. Jadi saudara, kita perlu kasih karunia Allah yang baru setiap hari. Yang kedua, kita datang berdoa pagi itu dengan satu tujuan, yaitu kita memohon urapan yang baru untuk hari itu. Setiap hari kita perlu diurapi dengan minyak yang baru dari sorga. Kita perlu dituangi dengan minyak yang baru. Supaya kita bisa berkemenangan. Mazmur berkata, kita menang bukan karena mengandalkan kekuatan dan gagah kita. Tetapi kita menang karena Tuhan mengurapi kita. Urapan itu menjadikan kita berkemenangan. So itu kita perlu diurapi. Setiap kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu harus dijaga dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, saudara harus berusaha di pagi hari itu berdoa menyembah Tuhan sampai saudara bisa berbahasa lidah. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, minta urapan dari Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita sepanjang hari. Dan yang ketiga, kita juga perlu menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Amsal berkata, serahkanlah segala rencanamu, maka kamu akan berhasil. Mohon pimpinan Tuhan, kita serahkan semua rencana itu ke dalam Tuhan. Makanya doa pagi itu penting. Saudara berdoa pagi, setiap pribadi. Menghampiri Tuhan setiap pagi. Bertemu dengan Tuhan sebelum saudara bertemu dengan orang lain. Berbicaralah dengan Tuhan sebelum saudara berbicara dengan orang lain. Coba perbaiki mezbah doa pagi saudara. Saudara juga harus hiduplah sedekat mungkin dengan firman Tuhan. Setiap orang tidak sama. Tapi saudara harus sedekat mungkin. Pergunakan waktu itu. Kalau saudara sudah dekat, lebih dekat lagi. Bekali kehidupanmu dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Hiduplah sedekat mungkin dengan firman. Karena itu adalah jaminan keberhasilan kita. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will make your way prosperous and you will have good success. Saudara akan berkelimpahan dan saudara akan sukses. Kita semua ingin berhasil. Dan firman Tuhan memberi jalan. Kalau kita mau prosperous, kita mau berkelimpahan, kita mau berhasil, kita harus dekat dengan firman. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Orang yang dekat dengan firman, yang suka merenungkan firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia tidak akan mengalami masa kekeringan. Satu ayat lagi di dalam Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Terutama ini untuk bapak-bapak ya. Karena di sini berbicara tentang raja. Saya rasa seorang ayah itu pemimpin dalam keluarga. Saudara mau sukses, saudara harus punya Alkitab di samping saudara. Alkitab itu harus ada di samping saudara. Saudara harus hidup dekat dengan firman artinya. Maka kita akan sukses diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau perbaiki mezbah kita dan kita mau hidup dekat dengan firman. Bagaimana kita harus hidup? Pertama, Tuhan mau kita hidup tanpa kekhawatiran. Kedua, Tuhan mau kita hidup one day at a time. Satu hari. Hidup dengan sebaik-baiknya hari itu. Dan yang ketiga, hiduplah dengan doa dan firman. Maka saya jamin di dalam nama Yesus Kristus, kita akan berhasil sesuai dengan janji firman Tuhan. Haleluya.